Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur tiada henti kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, terutama nikmat iman dan Islam dalam hati kita yang membuat kita senantiasa terpanggil melaksanakan kewajiban kita kepadanya, melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal-amal soleh yang insya Allah menjadi bekal pulang kita kepada Allah nanti. Bapak Ibu dimanapun berada, terima kasih yang sudah bergabung. Ada 14 partisipan, semoga kita semua diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dan masih di bab Muraqabah di kajian Kitab Riyadhus Shalihin, dan bab Muraqabah masih membahas tentang salat ya, bahwa sarana untuk kita dekat dengan Allah adalah dengan salat, maka segala hal yang terkait dengan salat harus kita perhatikan, rukun, syarat, dan semua yang terkait dengannya, karena itulah yang menjadi syarat diterimanya ibadah kita. Selain kita niat tujuan karena Allah semata, maka harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas betapa sholat itu menjadi uh, amal yang utama dan kemudian diawali dengan niat ya. Syarat pertama dan diterimanya amal kita memiliki niat yang lurus karena Allah semata. Serta kita sudah bahas di pekan lalu juga bahwa sholat itu harus benar-benar memasuki waktunya dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Rasulullah yang menentukan waktu-waktu kapan waktu zuhur, maghrib, asar, subuh dengan menyebutkan kondisi saat itu ya. Dan sekarang dengan dimudahkan teknologi, waktu-waktu kita bisa mudah untuk memahaminya. Nah, itu syarat pertama. Jadi dalam syarat sah salat, dukhulul waqt, masuknya waktu menjadi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk kedua ya, Bapak Ibu, syaratus tsani min iqamis shalah. Syarat kedua dari kita mendirikan salat ya, at-taharatu, yaitu bersuci. Jadi sekali lagi, ini agak banyak pembahasannya, walaupun ini kitabnya adalah kitab Tazkiyatun Nafs gitu ya, membahas tentang bagaimana membersihkan jiwa dengan athar dari hadis-hadis Rasulullah. Ada 2000 hadis lebih, kemudian ada 300-an, 293 ayat Quran, tetapi isinya adalah memuat juga diantaranya kajian fikih ya. Jadi kita membahas sholat ini nggak lepas dari kajian fikihnya ya. Tidak mengapa, tentu semakin diingatkan semakin kuat bagi kita. Asyartus tsani min iqamis shalah, syarat kedua dari mendirikan sholat dalam kitab ini disebutkan at-taharah, yaitu bersuci. Fa'innahu la yuqbalu salatun bighairi tahurin, karena tidak diterima sholat tanpa bersuci. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yuqbalu, tidak diterima ya salat seseorang ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Ya, putra nomor 2 akhrajal Bukhari Kitabul Wudu bab la yuqbalu salat bi ghairi. Ini hadis ini dimuat oleh Imam Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu, dalam bab wudu, subbab tidak diterimanya sholat tanpa bersuci. Jadi ini jelas hadisnya sahih dari Rasulullah. Bersuci bagian dari syarat sholat. Ini juga membedakan dengan agama lain.
Ya, agama lain mau ibadah, orang mau ke gereja, orang mau ke pura atau ibadah yang lainnya, itu tidak mensyaratkan harus suci dulu. Dan orang bangun tidur langsung saja berdoa ke gereja, misalkan tidak mengapa mereka. Tapi kalau kita, karena sholat ini adalah ibadah dan syaratnya adalah suci, maka sebelum melakukan ibadah sholat harus bersuci dulu. Fala budda an yaqumal insanu bit tahurati ala wajhil ladzi umira bihi. Maka seorang itu hendaklah dia bersuci dengan bentuk apa yang diperintahkan kepadanya. Fa'in ahdasa hadasan asgara mislu baul al-ghait warri wa naum wa akli lahmil ibil fa'innahu yatawadda. Maka apabila hadasnya berupa hadas kecil seperti al-baul, kencing, wal ghaid, buang air besar, warih, buang angin, wa naum wa aklu lahmil ibil, ya, tidur atau makan daging unta, fa'innahu yatawadda. Maka itu masuk kepada wudhu. Ya, ini kalau bau gaib rih itu tidak ada perbedaan di para ulama ya. Buang air besar, buang air kecil dan buang angin. Tetapi akalu anaum wa aklu lahmi itu sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan itu sebagai sunnah. Artinya sangat dianjurkan berwudu kembali kalau sudah tidur. Walaupun ada riwayat yang mengatakan tidur tidak batal wudu. Termasuk makan daging unta itu juga jadi sunnah ya. Aku lelah ibil. Wudu lagi itu lebih baik walaupun tidak wudu tidak membatalkan, itu pendapat para ulama. Tapi di sini termasuk kategori hadasan asgara, ya, hadas kecil, ya. Wa furudul wudu kama yali, dan fardu wudu. Nah, kita tahu ini juga sudah banyak kita bahas di bab fikih ya, untuk mengingatkan saja. Wa furudul wudu kama yali, fardu wudu atau rukun wudu kita menyebutnya ya. Sebagaimana berikut ini. Ghuslul wajhi, yang pertama adalah mencuci muka, waliyadaini ilal mirfaqain, mencuci tangan sampai dua siku, masur ra'si, mengusap kepala, ghuslu rijlain, mencuci dua kaki, ila ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kama amarallahu bidzalika fi qawlihi, sebagaimana firman Allah dalam ayatnya di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Wa minar ra'si, dan dari kepala, ya, atau bagian kepala, al-adan, wa min wajhi al-madmadu wal istinsyaq wal intisyaq fil fami wal anfi, ya. Adapun membasuh seorang yang membasuh kepala adalah dibarengi dengan al-adan, dua telinga, wamil wajhi, dan pada wajah, al-madmadu wastansyaqa, disunahkan di dalamnya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, fil fami wal anfi, ya, pada mulut dan hidung. Fala budda fil wudu min tahiri hadhil a'dhu arba'ah. Maka memastikan dalam wudu itu membersihkan tiga anggota pokok. Ghuslu fi salasatin wa mashu fi wahidin. Tiga dicuci dan satu diusap. Ya, itu tadi anggota wudhunya ada empat kalau kita merujuk ke surat Al-Maidah ayat 6 ini. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, yang pertama mencuci muka, wa aydiyakum, yang kedua mencuci tangan sampai sikut, kemudian yang ketiga wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala, wa arjulakum ila ka'bain, dan mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Tadi disebutkan tiga, ya, tiga salasum mashu fi wahidin, ghuslu fi salasin wa mashu fi wahidin. Tiga dicuci dan satu diusap. Tiga dicuci adalah muka, tangan, dan kaki. Yang diusap adalah kepala. Itu yang kita sebut dengan rukun wudhu. Sehingga rukun wudhu itu kalau dikategorikan para ulama menjadi 6. Satu ditambah niat di awal, dua mencuci muka, tiga mencuci
tangan, 4 mengusap kepala, 5 mencuci kaki, dan yang keenam tertib. Nah, ini tidak banyak dibahas karena sudah sangat sering ya. Waros wa amal istinja atau istijmar. Adapun istinja ya, yang merupakan istinja atau istijmar. Istinja itu fahuwa ijalatun najasah, berupa membersihkan dari najis, wala alaqatu lahul wudu. Maka najis itu tidak berhubungan atau tidak berkaitan langsung dengan wudhu. Kalau andal insan nabala aw taghawwaqa wastanja sumada bali ghuslihi. Namun apabila seseorang kencing ya, atau taghawwaqa, itu buang air besar, wastinja sumada bali ghuslihi, lalu bersinja kemudian sumadaba li syaghlihi, lalu dia pergi untuk melakukan bekerja kembali. Sumada khalal waqt, kemudian masuk waktu, waktu sholat. Fainu yataudhu bi tahiratil a'dha'il arba'ah, maka dia langsung berwudu mencucikan keempat anggota badan itu. Wala hajatan ila yastanji, dan tidak dibutuhkan kepada istinja. Lianal istinja ijalatun najasa. Istinja adalah menghilangkan najis. Mata uzilat fa innahu la yu'adul ghuslu marratan saniyan. Menghilangkan najis dan najisnya telah hilang, maka tidak perlu lagi diulang pensuciannya. Ila ida roja'atil marratan saniya, kecuali ada najis lagi yang hilang. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi kan taharah itu adalah dua. Satu dalam bentuk wudhu atau menghilangkan hadas, yang kedua adalah menghilangkan najis. Ya, kalau menghilangkan hadas selama berhadas, maka dia berwudhu. Dia batal nih sebelum duhur, maka dia wudhu. Untuk sholat duhur nanti sebelum asar ada batal lagi, asar wudhu lagi. Terus diulang setiap batal. Adapun najis, ya itu tidak terkait dengan wudhu. Jadi kalau najis itu ada di pakaian, pakaian ya ganti. Ya, dan sebenarnya mengganti pakaian tidak mesti wudhu. Wudhu itu untuk salatnya, begitu. Dan ketika sudah diganti pakaiannya, tidak mesti setiap mau salat ganti pakaian. Ya, kalau ya ada najis saja, ketika najisnya berulang, maka diganti pakaiannya. Nah, itu contohnya ya. Dan atau najis itu di badan, berarti kita bersihkan. Sekali dibersihkan cukup, tidak perlu berulang. Kita mau bekerja, mau ke kantor dan sebagainya, tidak usah lagi membersihkan. Nanti mau salat gimana? Tinggal berwudhu. Itu ya bedanya antara menghilangkan najis dengan menghilangkan hadas. Wasohihu, nah, adapun yang pendapat yang benar, annahu law nasiya an yastajmara istijmaran syar'an summa yatawadda. Yang benar, jika seseorang lupa beristinja dengan batu secara syariat, ya, kemudian dia berwudu, fa inna wudu sahih, karena semuanya wudunya benar. Jadi ada disebut dengan istinja, ada istijmar. Ya, kalau istinja itu bersuci dengan air, tapi kalau istijmar tidak menemukan air, bisa dengan batu. Mungkin di kita agak aneh Pak, karena aduh gimana cuci dengan batu? Pertama, di kita air banyak, yang kedua kondisi kita tidak seperti di Arab. Kalau di Arab kan batu justru di mana-mana, air yang susah. Ya, sehingga bagaimana ketika tidak ada air untuk bersucinya, maka mereka, maaf, untuk membersihkan najisnya, maka mereka bisa istijmar atau istinjanya dengan batu, ya, itu boleh secara syariat. Karena laisa hunalika alaqatun bainal istinja wa bainal wudu. Ya, jadi baik dengan air maupun dengan batu tadi tidak terkait secara langsung antara istinja dengan wudu itu. Ama idza kana muhdisan hadasan akbar mislu janabah fa alaihi an yaktisila. Yang kedua, adapun jika hadasnya itu berupa hadas besar, mislun najasah, mislan janabah, seperti orang yang junub, ya setelah hubungan suami istri junub, fa alaihi an yaktasila, maka dia hendaknya mandi. Ya, ammimu
jami'a badanihi bil ma, dengan mengguyurkan seluruh badan atau mengguyur seluruh badan itu dengan air. Dari qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, masih lanjutan di surat Al-Maidah ayat 6 ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersuci. Wa min dalika, kemudian juga ada di dalamnya tetap Ahmad mata wastan syaka, berkumur-kumur menghirup ke hidung, li'annahuma dakhilani fil wajhi, karena keduanya merupakan bagian di dalam wajah, ya, bagian dalam dari wajah. Jadi ketika di muka kita itu ya pasti ada pertama wada wasal syako. Pertama wada itu kumur-kumur, istinsyak menghirup air ke hidung, mulut dan hidung bagian dari wajah kita. Fayabu tathiru huma kama yajibu tathiru jabhati wan khaddati wal lihyati. Maka dianjurkan untuk dibersihkan sebagaimana wajib pula membersihkan kening, kemudian khaddi itu pipi, walihyah dan jenggot. Kalau orang yang berjenggot, ya jenggotnya panjang, kalau kata bahasa Sunda balagadona, gitu ya, itu harus dipastikan tidak terhalang jenggot, air itu kena ke pori-pori atau ke kulit daripada tempat tumbuh jenggot tersebut. Wal ghuslu wajibul ladzi yakfi an ta'umma jami'a bidzalikal bilma. Mandi wajib cukup dengan meratakan air kepada seluruh tubuh. Sawaun bada'ati bi rasi au bis sadri au bi dhahri au bi asfalil badan. Ya sama saja, baik dimulai dari kepala, ya jadi mulainya dari kepala, au bis sadri atau mulai dari dada, au bi dhahri atau dari punggung, au bi asfali badan atau dari bagian badan bawah badan. Au idza au idza samatta fi birkatin wa kharajat minha baniyatul ghusli, ya, atau masuk ke dalam kolam, ya, birkah, igmasat au igwasamta, apa ya, menenggelamkan bahasa kita ya. Birkatin, mandinya di menyemplungkan gitu ya ke birkah itu kolam, wa kharajat minha baniyatul ghusli, dan lalu kemudian keluar lagi dengan niat mandi, itu sudah sah. Tuh, jadi ada yang mandinya gejebur-gebur secara mandi sah ya. Walaupun tentu lebih baik nanti Rasulullah kemudian merinci juga bagaimana cara mandi janabat itu. Tapi secara umum kalau seseorang meratakan seluruh tubuhnya, meratakan air ke seluruh tubuhnya, itu sudah kategorinya. Wal wudu'u fil ghusli sunnatun wa laysa wajibun. Ya, di sini disebutkan pendapatnya menurut Imam Nawawi, wudu dalam mandi itu sunnah bukan wajib. Wa sunu ayat tawadhu'a qabla an yaktasila, dan disunahkan sebelum wudu, untuk berwudu sebelum mandi. Jadi kan di antara mandi itu yang Rasul contohkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Itu diawali dengan wudu sampai telinga kecuali kaki. Jadi seluruh tubuh setelah wudu itu sampai telinga sudah merata, baru terakhir adalah idza ghassala fala hajatan ila wudu maratan saniyan. Apabila sudah mandi maka tidak membutuhkan wudu lagi ya. Jadi kalau sudah mandi besar, mandi wajib atau mandi janabat, sepanjang belum wudu, maaf belum batal, tidak usah wudu lagi. Tapi beres mandi buang angin, nah itu mah karena buang angin ya. Karena ada juga hal itu sebagaimana terjadi pada masa sahabat. Itu ya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, sudah mandi, bagaimana kalau tidak wudu? Kata Rasulullah, ayu ghusli a'dhamu hada. Jadi hadas apalagi yang lebih besar dari ini? Kalau hadas besar sudah dibersihkan, maka hadas kecil termasuk. La'anu la yasbut an-nabi alaihi salatu wasallam annahu yatawadda ba'dal iktisal. Juga tidak ada ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu setelah mandi. Faidalam yajidil ma, apabila tidak menemukan air, au kana maridun yahsha minal isti'malil ma, atau karena sakit yang khawatir kalau terkena air, au kana bardun syadidun, atau karena dingin yang sangat. Mungkin kita nggak seperti di
Timur Tengah sana dinginnya, gitu ya. Di sana bisa kalau dingin itu daerah tertentu ya bisa sampai minus. Walaysa indahu ma yusakhinu bihil ma, ya, dan dia tidak memiliki air, fa innahu tayammum, maka dia boleh bertayamum. Jika ta'ala masih lanjutan surat Al-Maidah, wa in kuntum mardu aw ala safarin aw ja'a hadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falan tajidu ma'an. Jadi ada kalimat falan tajidu ma'an, jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Famsau biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usaplah muka dan tanganmu. Fabayyana Allahu halas safar wal mardi annahu tayammamu fiha. Juga Allah menjelaskan bolehnya bagi yang safar atau yang sakit dia bertayamum. Jadi tidak hanya karena tidak ada air, ya, tetapi juga dua penyebab lain, karena perjalanan jauh dan karena sakit, ya. Di dalam yajidul ma'a fis safar. Ya, apabila juga tidak menemukan air dalam safar. Jadi selain tidak menemukan air dalam safar, sakit dan bepergian jauh juga bagian dari dibolehkannya bertayamum. Wa ma khauful bardi fadaliluhu qissatu Umar bin Al-As. Adapun bertayamum karena air yang sangat dingin, itu ada kisahnya sahabat Amr bin As radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basau fi sarriyatin ajnaba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika melakukan perjalanan dan beliau junub, ya. Tayammamu wa shalla bi asabihi imaman. Maka Rasulullah kemudian tayamum dengan para sahabat dan Rasulullah salat mengimami para sahabat. Falamma rajau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Amr. Maka ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr, ya Amr, shalaita bi ashabika wa anta junub. Nah, jadi ini yang salatnya Amr, ya. Dia tayamum lalu salat bersama Rasulullah. Ya, ketika selesai salat Rasul bertanya kepada Amr, ya Amr, shalaita bi ashabika wa anta junub. Engkau salat dengan sahabat-sahabatmu yang lain padahal engkau dalam keadaan junub. Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Dzakartu qala ta'ala, saya ingat firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian membinasakan diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Khabtul barda fatayammamu sa'idan thayyiban fasalaitu. Aku takut dengan dingin, jadi takut memadorotkan begitu dingin itu. Fatayammamtu, maka aku bertayamum sa'idan thayyiban dengan air yang bersih. Fasalaitu, lalu aku salat. Faqarun Nabi sallallahu alaihi wasallam adzalika wa lam ya'muru bil i'adah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan hal itu, artinya menyetujui, ya. Walam ya'muru bil i'adah, dan tidak menyuruh untuk mengulang. Karena man khafad daruru kaman fi darurah, ya, karena siapa yang takut dengan satu kemadorotan, maka dia boleh melakukan hal yang madorot. Artinya kalau dia takut bahaya, maka dia boleh melakukan hal yang madarat, apa yang darurat. Karena takut madarat, maka dia melakukan yang darurat. Ya, takut bahaya, maka dia melakukan yang darurat. Lakin bisyartin an yakunal khauf ghaliban aw qati'an. Tentu dengan syarat rasa takut itu besar. Ya, jadi yang sangat khawatir. Wa amal mujaradul hammi fahada laisa bisyai'in. Atau namun apabila ragu saja, saya ragu ya, ragu jangan, kayaknya takut dingin lah. Nah, tapi masih ragu, itu tidak termasuk, ya. Wa'lam anna takharatu tayammum taqumu maqama takharatil ma'. Ketahuilah bahwa kesucian dengan tayamum itu derajatnya sama dengan bersuci memakai air. Wala tanqadu illa bima tanqadu bi tahuratul ma'. Ya, kecuali dengan sesuatu yang membatalkan dan hilangnya ujur yang membolehkan seorang bertayamum. Ya, au biza watil udri al mubih walit tayamum.
Ya, faman tayammama li adamil wujudil ma summa wajdahu fa innahu la budda an yatatahharu bil ma. Contoh misalkan siapa yang bertayamum tetapi setelah tayamum dia menemukan air, maka tayamumnya jadi batal. Dia harus bersuci dengan air. Ya, kalau air kan enggak ada bersuci dengan air, ya pahala tayamum ini sama dengan air, tapi tayamum bisa tidak bernilai kalau dia sudah menemukan air. Dan Allah Ta'ala innama ju'ilat turab tahuratun idha udimal ma. Karena Allah menjadikan turab, debu itu, tanah atau debu itu tahurat, suci, idha udimal ma, ketika tidak ditemukan air. Wafi anin Nabi wafi hadisil ladhi akhrajahu Ahlus Sunan, dan dalam hadis dikeluarkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan ini kitab-kitab sunnah ya, seperti Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i begitu, ya, dan sahabat lain. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu tayyib wal wudu'ul muslim. Debu itu tayyib, debu itu baik. Wudu'ul muslim, untuk berwudu seorang yang muslim. Atau kalau tahuratul muslim, atau dalam riwayat lain tahuratul muslim, wudu itu membersihkan atau alat untuk taharus seorang muslim. Fa'ilam yajidumla asyara sinin, apabila dia tidak menemukan air. Ya, asyara sinin sampai 10 waktu. Gitu ya. Dia disebutkan 10 waktu itu maksudnya apa? Mungkin 10 jam atau sudah berusaha tapi dia tidak mendapatkan. Faida wajadal ma falyatamasal basyartuhu fa inna dzalika khair. Tetapi apabila dia menemukan air, tentu berwudu dengan air itu adalah yang terbaik. Wafi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, min hadisin Umar ibn Husain tawil, dalam hadis riwayat Umar bin Husain yang panjang, Iki satir rajul alladhi i'tajala falam yusallim Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang seseorang yang dia yang menyendiri, ya, itazala itu i'tijal, memisahkan diri. Falam yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Fasa'alahu, maka ditanyakan kepadanya, faqala, ya, dengan pertanyaan, ma manaka an tusalli ma'ana, apa yang mencegahmu, apa yang membuatmu tidak sholat bersama kami? Qala, dia menjawab, ashatabani janaba asabatni janabata wala ma'ah, aku sedang junub dan tidak menemukan air. Faqala, maka Rasulullah bersabda, fa'innahu yakfika, hendaklah engkau menggunakan debu, karena sesungguhnya itu cukup untukmu. Summa hadarul ma fa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadarul ma'an. Lalu kemudian setelah itu datang air dan diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan kepada laki-laki ini, waqala afrighu ala nafsika. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, afrighu ala nafsik, mandilah engkau dengannya. Iktasala bihi, atau mandilah dengannya. Padahal hada ala anna idza wujidal ma batalu tayammum. Maka oleh karena itu di sini menyimpulkan bahwa apabila menemukan air maka batal tayamumnya. Hadhihi, inilah wallahu alhamdu, dan segala puji Allah, qaidatun hatta indal ama, merupakan kaidah yang pokok ya bagi semua kita secara umum. Yaqul idza adarma batala tayammum. Jadi sehingga ada kalimat idza adarma, apabila air sudah ditemukan, batulat tayammum, maka batal tayammum. Oke. Simpulannya ada dua ya. Satu, bahwa tayamum ini bisa menggantikan untuk wudu maupun mandi ketika tidak ada air. Yang kedua, bahwa tayamum itu batal ketika dia belum sholat tapi sudah menemukan air. Itu ya penjelasan dari sini. Amma idza lam yahdurul ma wa lam yazulul udhr, adapun ketika jika tidak ditemukan air dan masih tetap dalam keadaan uzur, fa innahu yahumu maqamu tahuratil ma wa la yabtilu bi khurujil waqti.
maka eh, seperti itu tidak batal. Jadi kalau misalkan tidak ada uzur, kemudian tidak menemukan air, lalu dia tayamum, ya, sampai waktunya itu keluar waktunya. Mungkin kalau waktu sholat sudah habis ya. Kalau tayammumul insanu wa huwa musafirun laisa indahu ma'an, atau kalau seseorang dia bertayamum karena sedang musafir dan tidak menemukan air. Fatayammamu lissolati duhri masalah. Lalu kemudian dia tayamum untuk salat duhur contohnya. Wa kalam yuhdis ilal isya, dan dia tidak batal sampai isya. Fa'inahu la yaljamu i'adatu tayamum. Maka tidak memastikan baginya mengulang tayamum. Ya, tayamum la yubtilu bi khurujil waqt. Karena tayamum itu tidak habis waktu dengan habisnya waktu sholat tadi. Dari waktu duhur, masuk asar. Asar harus tayamum lagi. Sepanjang tidak batal dari duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Boleh tidak tayamum lagi. Ya. Lianna tahuratun syar'iyyan. Karena bersuci itu adalah syariat. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, sebagai pengalaman dalam Quran Al-Karim, famsau biwujuhikum wa aydiyakum ma yuridullah bila aja liyaj'ala alaikum min kharaj walakin yuridu litahhirakum. Di kalimat terakhir dari surat Al ayat 6 ya. Di sini dicontohkan tentang tayamum langsung, famsau biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian wa aydiyakum minhu, dan tangannya, ma yuridullah liyaj'ala alaikum min kharaj. Allah tidak menginginkan atau tidak ingin menjadikan bagi kalian itu kesulitan. Walakin yuridu li tahhirakum, tapi Allah menginginkan kalian itu membersihkan, bersuci, begitu hendaknya dan bersuci. Pada patabayan Allah an taharatut tayammum tahara. Maka di sini dijelaskan bahwa bersuci dengan tayamum itu bagian dari tahara. Kalau Rasulullah SAW bersabda, Ju'ilatil liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku masjid, ya, seluruh di muka bumi ini masjid dan tahuran, tempat bersuci. Di fathil ta, ya, tahuran di ta-nya di fathah, ay annaha tathir, yang dimaksud dalam bersuci, fa'aima rajulin min ummati adrakahu salat falisoli. Sehingga dimanapun seseorang menemukan tempat sholat dan masuk waktu sholat, atau tidak menemukan sholat tapi sudah waktu sholatnya masuk, falisoli, hendaklah dia sholat. Fi hadisin akhar, dalam hadis lain, fa'indahu masjiduhu wa tahuru, karena sesungguhnya disitulah tempat sholatnya dan tempat bersihnya. Nah, ini yakni falyatatahhir wal yusalli. Jadi maksudnya adalah hendaklah dia bersuci dan sholatlah. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Nanti berikutnya adalah poin-poin penting dalam mendirikan sholat, ya, dengan menjaga kesucian tadi. Jadi poin kedua yang kita bahas hari ini di antara rukunnya adalah kita melakukan bersuci, ya, sebelum mendirikan sholat. Kita diperintahkan at-taharah, bersuci terlebih dahulu. Sudah bahas ya tadi beberapa ketentuannya, mungkin sekali lagi agak mereview kita dari pertemuan-pertemuan di kajian fikih, tapi tidak masalah karena kita mengikuti alur dan bahasa yang ada di di kitab Riyadhus Shalihin ini, dan sekarang memang sedang membahas tentang bab salat. Demikian Pak Sibli, silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit menuju jam 6. Silakan. Ya, siap Ustadz. Nah, Bapak dan Ibu tadi udah dijelaskan tentang subbab wudhu dan tayamum ya dengan jelas. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan pada Pak Ustadz, saya persilakan baik langsung maupun melalui chat. Enggak, kalau ada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ghazali. Nah, ya, kita Ustaz kan sering naik kereta api atau pernah pesawat lah gitu Ustaz ya. Iya. Nah, sekarang kalau kereta api kan sudah ada musolanya gitu dibuat gitu ya. Jadi tapi wuduknya tetap di toilet gitu kan, yang tempatnya kurang nyaman, sebetulnya kecil kan gitu Ustaz ya.
Ya, Dan kalau lihat penumpang kan banyak gitu ya. Apakah karena ada air kita tetap wajib wuduknya dengan air bagaimana Ustaz? baik Pak. Begitu juga kalau kita naik pesawat gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua ya. Pertama tentang sholat di kereta. Kan ada musolanya kecil. Di pesawat juga kalau pesawat tertentu seperti Saudi Airlines misalkan ada musolanya. Kalau bisa sholat sambil berdiri itu lebih utama dalam perjalanan di kendaraan. Walaupun dibolehkan sambil duduk. Bahkan ada pendapat ya dari kalangan Hanafiyah itu karena berdiri itu merupakan rukun, maka tidak sah sholatnya kalau sambil duduk. Sekalipun di pesawat atau di kereta dia harus berdiri. Tapi kita bisa bayangkan Pak kalau di pesawat semua berdiri ya. Buka safety belt, tiba-tiba pesawat oleng, wah bisa berantakan semua. Walaupun ada istihad juga dari kalangan mereka, berdiri pada takbir aja setelah itu duduk lagi gitu ya. Nah, ini pun tentu istihad yang masih memungkinkan terjadi perdebatan. Nah, tapi sekali lagi kalau misalkan di kereta, setahu saya ya memang ada kereta-kereta yang eksekutif, yang jarak jauh antar provinsi itu ada tempat sholatnya, kalau bisa di situ lebih baik. Kalaupun tidak, bayangkan satu kereta berapa penumpangnya. Kalau semua harus sholat di situ yang hanya muat 2 orang setahu saya. Itu ya Pak, benar-benar mungkin ya nih. Lebih paham nih orang kereta api. Eh, jadi sambil duduk tidak masalah. Demikian pun di pesawat. Pesawat itu kalau ada Saudi ada tempat musolanya hanya paling masuk 3 orang. Tapi selain pesawat Saudi, pesawat Garuda, pesawat lain nggak ada tuh. Jadi di mana sholat? Ya sambil duduk saja. Itu termasuk syariat sholat di kendaraan. Merujuk mana? Hadis Rasulullah yang Rasul sholat di atas untanya sambil untanya berjalan. Kita pun demikian ya di kereta, di pesawat atau mungkin di kendaraan umum begitu. Nah, yang kedua, bagaimana wudhunya? Apakah bertayamum di situ atau berwudhu? Tadi salah satu alasan kita boleh bertayamum selain tidak ada air dan sakit adalah karena safar. Kita dari Bandung ke Jogja, dari Bandung ke Semarang, dari Bandung ke Surabaya, maka kita boleh bertayamum karena safar. Bukan tidak ada air, walaupun air ada. Walaupun juga ada terbatas pastinya. Ya, ini kan ada nih air minum. Sebenarnya bisa berwudu dengan satu botol aqua kecil atau satu gelas botol gelas mineral misalkan. Tapi kondisinya juga sulit. Kita ngambil rusoh boleh tayamum silakan. Jadi kalau wudhunya wudhu dulu boleh, tidak wudhu juga dengan tayamum. Karena memang ada syariat rukhsah dengan tayamum ketika perjalanan. Gitu Pak Ghazali. Jadi ini pilihan sebenarnya. Saya tetap ingin wudhu, ya silakan wudhu. Nah, ada juga yang menggabung ini lebih baik gitu ya, apa pendapatnya. Jadi dia wudhu dulu sebelum berangkat. Jadi sudah wudhu tuh lengkap sempurna. Ternyata di perjalanan batal, maka dia tayamum. Nah, sama seperti hukum maskufain ya, mengusap punggung kaki, mengusap punggung sepatu, mengusap sepatu ketika di perjalanan boleh sebagai pengganti cuci kaki dalam wudhu. Tapi syaratnya kan wudhu dulu, nanti pada saat perjalanan batal dia boleh wudhu lagi dan sepatunya cukup diusap tanpa dibuka. Nah itu jadi pendapatnya ada 3 ya. Ketiganya boleh, Pak. Jadi boleh wudhu dulu atau tidak wudhu langsung tayamum ya. Atau mau wudhu di kereta tadi sepanjang memungkinkan silakan. Itu lebih baik ya. Karena tayamum dengan wudhu sama-sama secara nilai ini kalau dalam perjalanan. Tapi mungkin sisi lainnya wudhu lebih segar. Kita terbiasa beda dengan tayamum begitu. Begitu Pak Gozali. Kemudian ada yang respon lagi Pak Sindri? Ya, ini ada WA dari ada chat dari Pak Sutandi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana dengan orang yang menggunakan pamper saat sholat? Pertanyaannya bagaimana caranya untuk menghilangkan keraguan? Enggak, Ustaz? Baik, eh, orang yang pakai pampers itu hanya 2 ya. Satu bayi, yang kedua mungkin kakek-kakek yang tidak bisa menahan kakek atau nenek ya. Pipis. Orang yang sudah sepuh tidak bisa menahan pipis. Nah, karena syarat dari sholat itu adalah bersih dari hadas dan najis ya, maka kalau
pampers itu ada pipisnya, sebaiknya dibuka jika Ganti. memungkinkan. Tapi ini nggak memungkinkan. Pipisnya hampir setiap menit. Jadi lagi sholat pun bisa pipis. Itu sudah sangat lost, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditahan, ya masuk kategori rusak. Dia wudhu saja, nanti setelah wudhu masih ada keluar, masih membuat itu ada najis dan sebagainya. Kalau tidak bisa dikendalikan, Allah Maha Tahu dan itu sudah masuk kepada kategori dosa. Tapi kalau bisa ditahan, dikendalikan, buka dulu, nanti setelah sholat boleh dipakai lagi, ya. Karena pakaian yang najis itu tidak boleh dibawa dalam sholat. Sholat. Begitu Pak Tandi. Baik, ada yang resen lagi Pak Sidri? Sudah Pak Ustadz. Ini Bu Ira, Bu Ira. Bu Ira coba sebentar. Silakan Bu. Ya, makasih Oh Pak ya, Ustadz. mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya ada 2 pertanyaan Pak. Mungkin ini kayaknya gampang ya, tapi ini sangat penting buat saya pribadinya Pak. Iya. Seperti misalnya dalam perjalanan di dalam kota nih Pak, misalnya ada keperluan ke suatu mall misalnya ya Pak ya. Nah di situ kemungkinan biasa ibu-ibu kalau belanja itu kan lupa waktu ya Pak Ustadz ya, dan kadang-kadang untuk waktu sholat antara misalnya zuhur dan dengan asyar. Nah kita mau sholat zuhur tapi kita memperkirakan sebelum asyar kita sudah pulang gitu. Nah tapi kenyataannya kadang-kadang kita pulang itu dalam perjalanan juga tidak memungkinkan untuk kita nyampe sholat asar di rumah. Nah bisa nggak Pak Ustadz kita, karena kita udah yakin nih sholat asarnya nanti akan ketinggalan, pada sholat zuhur itu kita jamak. Ini tapi kan ini sebenarnya dalam kota ya Pak Ustadz ya, hanya dalam belanja lah gitu-gitu. Nah tapi kenyataannya seperti itu Pak Ustadz. Nah boleh nggak kita menjamak salat zuhur dan asar? Yang kedua Pak Ustadz, masih dalam perjalanan juga, misalnya dalam kota Maksudnya juga. di jama Bu ya? Iya Zuhur benar. asarnya di jama. Iya. Terus yang kedua, kita dalam perjalanan pulang ke rumah dalam kota juga, kita pulang itu naik bis misalnya, naik kendaraan. Itu belum waktunya salat asyar gitu. Nah, tapi di perjalanan karena macet dan kondisi di jalan yang tidak memungkinkan, kita memperkirakan nyampe di rumah itu asyar sudah lewat. Tapi kita naik kendaraan tadi itu sebelum waktunya asyar. Nah, boleh nggak kita sholat di perjalanan itu sambil duduk dan bertayamum di kendaraan? Baik. Ini itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ira. Jadi pertama adalah sholat dalam keadaan safar ya. Ya Pak. Syarat dari safar itu adalah melakukan perjalanan jauh. Walaupun kemudian istilah para ulama jaraknya berapa. Kalau Syafi'iyah itu memberikan jarak 85 km. Kurang dari 85 maka tidak termasuk safar. Artinya tidak boleh menjamak qasar di situ. Ya, tapi para ulama lain, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak menentukan jarak. Yang ditentukan adalah kebiasaan dan merasa bepergian atau tidak, merasa jauh atau tidak. Walaupun hanya 3 farsah. 1 farsah itu kurang lebih 5-6 kilo. Berarti 6 kali 5, 30 kilo sudah masuk kepada 6 kali 5 ya. 5 farsah, berarti 6 kali 5 itu sudah termasuk boleh safar. Nah, itu berbeda pendapat. Ya. Jadi kalau ibu ke luar kota, berjaraknya 30 km, tapi udah merasa keluar kota, udah merasa jauh, sudah boleh disafar menurut mazhab Hanafi, gitu ya, dan mazhab Hambali. Tapi kalau Syafi'i harus 95 kilo. Bagaimana 94? Belum 95 belum boleh. Ya. Nah, jadi silakan ibu ngambil mana-mana pendapatnya. Nah, kasus ini tadi di mall, kemudian juga bolehkah ditarik menjamak kalau itu dari daerah kita dekat masih dalam kota, ya nggak masuk jamak, gitu ya. Nah, tapi kalau antisipasinya bagaimana? Kita kemacetan dan sebagainya satu yang di luar prediksi. Jadi kalau kita masuk duhur, ada salat duhur nih di mall, pulang sebelum asar, kemungkinan asar sampai di rumah. Ternyata maghrib, menjelang maghrib baru sampai. Gimana asarnya? Paling mudah sebenarnya kita kalau di Indonesia ya, itu kan masjid banyak.
cari masjid, belok ke masjid, sholat. Itu yang paling mudah kalau macet. Tapi nggak menemukan masjid di sepanjang kemacetan, maka alternatif terakhir boleh sholat di kendaraan. Gitu ya. Kalau yang fardu ini kan sebenarnya Rasulullah tidak pernah sholat fardu di kendaraan. Rasul pernah sholat sunat saja. Tapi para ulama kemudian mengkiaskan dari sholat fardunya Rasul, sholat sunatnya Rasul di kendaraan itu di atas untanya kepada sholat di kendaraan wajib maupun sunnah. Kalau sunnah memang nggak ada masalah, ya wajib yang kemudian diperdebatkan. Artinya untuk wajib, Bu, kita berupaya dulu. Ya berupaya mungkin cari masjid, berupaya juga ada kalau di Arab sana mereka tinggal berhenti gelar sejadah di depan mobilnya di pinggir jalan. Tapi di kita mungkin bukan hal yang biasa. Padahal boleh seperti tadi Rasul sebutkan bahwa ju'ila ardi kulluha masjidun, ya, wa taharatun, semua tempat itu masjid dan tempat bersuci. Artinya dimanapun kita bisa bersuci, dimanapun kita bisa sholat. Tidak mesti di masjid. Sah sholat di jalan, sah sholat di kamar, sah sholat dimanapun, ya, kecuali di kuburan dan kamar mandi yang dimakruhkan karena khawatir ada najis di situ, ya, termasuk dilarang makruh oleh Rasulullah. Nah, jadi tetap Bu untuk perkiraan sholat kita, kalau ternyata sama sekali nggak ada waktunya sholat di kendaraan, alternatif terakhir. Setelah kita berupaya kalau sholat wajib, upayakan tidak di kendaraan. Jadi kalau pesawat kan susah, misalkan bisa mampir dulu, sholat dulu, ya sudah barang tentu kalau sholat di pesawat ya sholatnya di jama, di pesawat dan tayamum, dan sholat sambil duduk, sholat di kendaraan. Begitu Bu, terkait sholat di kendaraan ya. Islam ini memberikan kemudahan tapi jangan dipermudah, tetap kita harus ikhtiar dulu. Dan kejadian tadi tentu bukan sesuatu yang rutin ya, tapi sekali atau dua kali saja dalam hidup kita. Oh pernah gara-gara belanja itu kemudian bablas hampir 12 asarnya ya sholat di kendaraan, jangan sampai tidak sholat. Bagaimana dengan Isya dengan Maghrib? Kalau Maghrib sudah, Isya itu panjang. Iya. Jadi satu sampai kapan waktunya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Hatta nisfulail, sampai setengah malam. Jadi Isya kalaupun sekarang mungkin jam 7:30 di kita, sampai jam 11:30, sampai jam 12 juga boleh melaksanakan Isya. Begitu. Terima kasih Ibu Ira, terima kasih Pak Sibli, Bapak Ibu semua. Semoga ada manfaatnya. Sudah lewat jam 6, saya kembalikan kepada Pak Sibli. Insya Allah kita bertemu pekan depan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustadz Mulyadi.